Trik rahasia biar konsumen senang buat belanja produk kamu terus-menerus. Lo tau gak sih ternyata fun fact-nya kalau misalnya dari dunia bisnis itu ada penelitian yang ngomong kalau biaya akuisisi atau biasanya modal yang lo keluarin buat dapetin pembeli baru itu 5 kali lebih mahal daripada kita mempertahankan pembeli lama. Yang artinya pembeli lama ini database emas loh yang harus kalian kelola kalau lo mau cuan terus. Nah, tapi nggak banyak orang tahu gimana caranya biar konsumen itu loyal sama mereka. Nah, kali ini gue mau bahas gimana caranya biar konsumen loyal sama produk kalian. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi, apa aja sih yang bikin orang tuh mau beli lagi? Yang pertama dan kalian perlu pastiin adalah produk kalian adalah produk yang bisa di repeat order. Dibeli lagi. Maksudnya gimana? Sekarang gini, lo bayangin. Contoh, lo jualnya maaf ya, kain kafan. Ya, kalau kain kafan kan nggak mungkin kayak orang tuh, oke gue mau langganan kain kafan nih. Bentar, lu mau ngegulung siapa men? Kok lu mau beli banyak-banyak? Justru orang nggak mau beli, bener nggak? Sekali aja deh udah gitu kan, bener nggak? Nah, artinya produk lu masuk bisa dibeli lagi nggak gitu loh. Makanya gini, bahkan lu tau gak sih ada satu fakta kejam di dunia teknologi di mana banyak yang bahas kalau banyak perusahaan elektronik, perusahaan elektronik yang terkenal sekalipun, itu mereka sengaja bikin produk mereka itu ada yang disebut kerusakan yang disengaja. Ngerti nggak lo? Jadi ada faktanya tuh gini, misalnya kayak gini, laptop gitu ya. Laptop harusnya awet sih sampai 5 tahun, 10 tahun, tapi kayaknya mereka tuh paksa 3 tahun sekali kita ganti. Dengan cara apa? Nanti ada update itu bikin berat. Atau aplikasinya makin lama makin tinggi, yang lama udah nggak bisa ngikutin. Jadi kalau lo mau pakai update terus, lo harus beli lagi. Ya kerusakan yang disengaja atau error yang disengaja. Gitu kan. Itu sengaja ada gitu loh. Nah memang ini bisa dibilang jahat juga sih. Tapi gini, gue mau tanya, produk kalian bisa nggak di repeat order gitu loh? Kalau enggak, yang jahatnya bahkan kalau yang besar tuh sampai digituin. Repeat order lama, gue bikin lebih cepat. Gitu loh. Jadi memang warranty-nya memang lebih pendek gitu kan. Nah, jadi itu yang pertama, produk bisa di order atau enggak? Dan kedua, orang tahu nggak sih kalau produk lu tuh harus dipakai terus-menerus? Contoh, misalnya, kalau kayak produknya obat, ya, susah juga ya obat di repeat order ya. Tapi ada beberapa obat yang malah dipakai terus. Bahkan kalau nggak etis juga kayak obat kayak contoh gini, lu kolesterol udah pasti makan terus ya. Tapi kayak orang kan, oke gue lecet, kan begitu diobatin sembuh, nggak mau kena lagi dong, bener nggak? Ya itu adalah produk-produk yang sekali dibeli, gitu kan. Nah, tapi orang tahu nggak nih kalau ternyata misalnya, produk-produk perawatan, produk-produk apa, kadang harus dipakai terus-menerus. Nah, makanya banyak orang seneng ke pasar-pasar yang bisa dibeli terus. Contohnya kayak pasar-pasar kecantikan, pasar-pasar kesehatan, suplemen. Itu kan orang tuh mau beli lagi, dan kalau orang beli lagi, apa coba ujung-ujungnya? Ya iklannya banyak lah guys, bener nggak? Ya, nah jadi itu dia tadi nih, produknya bisa dibeli lagi atau enggak. Yang kedua, orang sadar kalau mereka perlu bikin konsumsi produk kalian terus menerus, ini baru bisa dipakai kalau branding lu kuat. Bener nggak? Kalau branding lu nggak kuat, contoh misalnya, gue beli apa nih, tapi gue nggak terpaku sama satu merek tertentu. Jadi kayak ya udahlah, gue minum kopi deh, contohnya gue minum kopi nih ya. Kopi kan banyak. Ini unbrand nih ya. Ada lagi kopi Starbucks, ada lagi kopi apa. Kalau misalnya gue cuma sadar gue suka minum kopi, tapi gue nggak terikat merek. Dimanapun gue beli kopi, belum tentu beli kopi kalian. Makanya branding itu sesuatu yang penting, yang lo perlu bisa bikin supaya orang mau ya beli lagi, gitu ya. Nah, terus udah gitu yang berikutnya adalah orang bakal mau beli pakai produk lu setelah mereka itu tahu produk lu dipakai, lu komunikasikan, mereka juga perlu puas sama produk lu. Nah, buat bikin mereka puas, berarti ada beberapa poin. Satu, kualitas atau ekspektasinya itu melebihi, gitu ya. Atau minimal banget deh, sesuai. Gitu. Jadi kayak lu ngejanjiin sesuatu dan itu tercapai. Gitu kan. Itu kan orang cukup. Gitu. Contoh gini, kita banyak ngerjain klien, berbagai brand kita kerjain, maksudnya promosinya, mulai dari kontennya, mulai dari promosinya, mulai dari segala macamnya. Jujur, kita tidak pernah menjanjikan kenaikan omset ke klien. Kita tidak pernah berani menjanjikan kenaikan omset. Kenapa? Karena itu kan di luar tanggung jawab kita. Tapi, fair ngomong nih ya, di internal kita menargetkan tim kita punya standar sendiri tim kita tuh, omset kalian harus naik. Tapi kita nggak berani ngomong. Kenapa? Jadi biar ketika kalian kerja sama kita, ketika kalian pakai, wah omsetnya naik nih, nggak dijanjiin tapi naik, itu kan melakukan lebih dari yang seharusnya, gitu kan? Kayak di eksternal kita bilang nih, oke, targetnya adalah, contoh gini, kita punya banyak service ya, misalnya lu lagi dikerjain sama kita buat misalnya nge-launching produk, target kita adalah lu dipromosin berapa kreator,
total view-nya berapa, total view yang kita jajarin ke kalian, kita ngejarnya mungkin jauh lebih tinggi dari situ. Nah, ketika kita bisa ngasih lebih tinggi, kalian kan bakal ngerasa, wah, bener-bener oke nih. Nah, itu adalah salah satu caranya, gitu loh, buat bikin orang tuh ya bisa lebih bagus, gitu ya. Nah, terus apalagi nih yang bisa bikin orang bakal beli lagi? Customer service. Customer service, pelayanan pelanggan yang bagus. Jadi responnya cepat, ramah, kalau ada masalah solutif, berapa lama harus beres, gitu kan. Kayak kita sendiri di Mia, gue banyak sekali mengupdate. Jadi kalau dari awal kita mulai 2020 sampai sekarang tuh kayak kita udah 180 derajat, udah jauh lebih growing. Jadi kayak customer service dulu kita mungkin ada ngalamin kayak klien-klien lama kita ngalamin kayak, oh nggak secepat itu nih chat sama orang kita, gitu kan. Nah sekarang kita tuh kayak punya standar, lu harus beres dalam 1 kali 24 jam. Gitu kan, dan target ini itu terus naik supaya apa ya, orang-orang juga puas gitu loh kerja sama kita sendiri gitu ya. Nah kalau misalnya produk mungkin pengiriman yang cepat sama aman gitu kan, karena gini, kadang orang tuh pembeli tuh suka nggak bisa bedain ini salah ekspedisi apa salah seller, bener nggak? Yang mereka tahu adalah mereka beli produk sama kalian, ya udah kalau mereka beli produk sama kalian ya pokoknya gua tahu lu yang salah, padahal bisa jadi bukan itu yang salah. Makanya kalian perlu bisa bikin pengiriman dari seller, ada pihak seller yang bikin oke lah gitu, bikin pengiriman tuh lebih aman gitu kan. Nah berikutnya, lu pengen konsumen loyal, lu juga bisa kasih bonus atau kejutan-kejutan kecil, misalnya kayak thank you card, atau misalnya ada stiker-stiker yang bikin itu tuh ada emotional bond gitu. Karena dengan kayak gini orang tuh cenderung ngerasa, gue seneng nih dibaikin, gue seneng nih dikasih ini, gue seneng nih dikasih itu bikin perasaan orang lebih baik gitu kan ya. Nah, selain jangan lupa, yang paling penting juga adalah harga yang kompetitif dan value. Harga itu bukan harus termurah, tapi harga kalian itu sesuai dengan kualitas yang dibikin. Contoh gini ya, kayak di Maya sendiri, gue berusaha selalu bikin kayak harga kita tuh harus lebih murah dari value yang didapat. Gitu. Itu adalah salah satu goal. Jadi kayak misalnya gini, kita dibilang ngecas mahal, nggak juga sih sebenarnya. Karena kalau misalnya dibandingin dengan yang lain, banyak hal-hal yang dikasih lebih dari kita yang di orang lain itu nggak ada. Gitu loh, value-value-nya itulah yang penting. Nah, jadi itu dia tadi nih beberapa cara biar pelanggan loyal. Coba deh lu cek, ada nggak yang belum kalian terapin di toko? Kalau belum, coba lu terapin. Atau gini, lu tau gak sih sebenarnya kalau mau lebih bagus lagi, kita bisa ngerancangin satu strategi khusus yang sesuai dengan brandnya kalian, sesuai dengan tokonya kalian. Nah, kalau kalian mau digituin, gua di Skill School itu bikin satu program konsultan pendampingan, di mana kita kerja sama dengan banyak konsultan, dan para konsultan ini memang bakal ngebantuin kalian buat ngerisetin produknya kalian seperti apa, bisnisnya kalian seperti apa, potensinya kayak gimana, strateginya kayak gimana, dan kita udah punya target kayak, lu 3 bulan tuh harus naik sekian, 6 bulan harus naik sekian, gitu kan. Jadi bakal banyak hasil yang bisa kalian dapat ketika didampingin sama tim dari Ordal ini tadi. Nah, buat kalian yang mau kerja sama, buat dibikinin strategi khusus, lo bisa klik di link di deskripsi gua, ada tentang daftar dengan konsultan Ordal. Lo bisa klik di situ. Gitu, kalau ada yang punya pertanyaan, tulis di komen. Jangan lupa buat like dan share.